Kenapa kau tidak pergi ke pengadilan? Dari rumah kau berangkat untuk ke sana, benar kan? Dan Farsha, kau juga pergi bersamanya kan? Iya, Ibu. Tapi di perjalanan Satis menelpon kakak. Dan dia harus pergi ke kantor karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Tapi kenapa kau tidak bilang pada Satis kau harus ke pengadilan? Dan apa ada pekerjaan yang sangat penting di kantor? Iya, Ibu. Memang ada pekerjaan penting di kantor. Kalau aku tidak segera datang, maka pekerjaan di kantor akan ada masalah. Makanya aku menyelesaikannya dan langsung pergi. Tapi jalanan sangat macet. Tapi Archana... Ibu, sudahlah. Apa gunanya memikirkan itu semua? Yang terjadi sudah terjadi. Lagi pula, sidangnya akan digelar dalam 4 hari lagi. Dan hari itu semuanya akan tuntas. Sepertinya masalah belum juga pergi dari kehidupanmu, sayang. Satu belum hilang, masalah lain sudah muncul. Kakak, ngomong-ngomong, memang apa pekerjaan pentingnya sampai Satis harus memanggilmu? Tidak ada pekerjaan. Dia berbohong padaku. Dia tidak mau aku pergi ke pengadilan. Apa? Tapi kenapa, Kak? Entahlah, Farsha, apa yang diinginkan Satis. Dia merasa bahwa suatu hari nanti Manaf dan aku akan bersatu lagi. Kami akan kembali menjalin hubungan. Tidak tahu apa yang dia harapkan. Kau tahu apa yang dia lakukan, Farsha? Pertama dia bohong menyuruhku ke kantor. Kemudian berpura-pura mau mengantarku. Dia sengaja masuk ke jalan yang terlarang. Dan akhirnya dia ditilang polisi. Entah bagaimana dia bisa lolos. Kau tahu kan kalau setiap hari jalan tren itu selalu macet? Ya dia terkena macet. Aku rasa misinya berhasil. Dia bahkan tidak membiarkanku masuk ke pengadilan. Yang Satis lakukan tidak benar, Farsha. Banyak orang yang akan senang kalau aku bercerai hari ini. Mereka semua akan beruntung. Farsha, hubungan kalian pasti akan terwujud. Kakak... Bagus. Satis berhasil dengan baik. Dia membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Benarkah? Kakak ipar Satis sangat hebat. Aku tahu. Apa kau bilang? Kakak ipar Satis. Karena cepat atau lambat aku harus memanggilnya seperti itu kan. Jadi kupikir sebaiknya aku berlatih dari sekarang. Faisali, aku rasa kau tidak perlu berlatih seperti itu. Aku tidak akan menikah dengannya, mengerti? Tapi keadaannya kan sekarang sudah berbeda, Kak. Faisali, cukup. Iya, baiklah. Tapi kau bisa berterima kasih padanya, kan? Iya, aku pasti akan berterima kasih. Ya Tuhan, tolong satukan kakak ipar Manaf dan kakak Archana kembali. Dan kakak Farsha dan kakak ipar Satis. Dan aku akan datang ke kuilmu untuk membawakan kelapa untukmu. Aku mohon padamu, aku mohon. Apa yang terjadi? Kita sudah membayar uang muka untuk flat itu, kan? Uang muka? Manju, kau hidup di dunia apa? Kita baru membayar 70% dalam waktu 8 hari. Kita harus melunasi semuanya. Tapi kenapa buru-buru sekali? Manju, kita mendapatkan waktu 6 bulan lamanya. Dan perjanjiannya, kita harus bayar sisa uangnya bulan Januari. Berapa banyak lagi yang harus kita bayar? 400.000 rupiah. Sekarang tidak lagi sumber untuk kita mendapatkan uang. Kau bisa mengambil pinjaman, dan aku akan minjam uang dari uang gajiku. Dan kita bisa mencairkan uang deposito kita. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Vinod, apa masalahnya? Kita akan minta uang dari ibu. Manju, kau tahu benar bahwa... Vinod, dengar. Aku sudah bilang padamu, kan? Flat itu tidak bisa dihentikan karena masalah biaya. Dan aku juga sudah bilang kita akan mengembalikannya kepada ibu. Dan kalau kau merasa buruk tentang itu, maka pembayarannya bisa kita cicil, kan? Daripada meminjam uang dari orang asing, lebih baik dengan ibu sendiri. Dan kita tidak perlu menjadi beban yang harus kita pikirkan. Baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan. Baiklah, aku akan menghubungi ibu. Halo ibu, ini aku. Terima kasih banyak. Aku ucapkan terima kasih atas semua yang sudah kau lakukan. Iya, tidak apa-apa. Tapi karena itulah aku harus menghadapi kemarahan Archana. Aku minta maaf untuk itu. Hei, dengar ya. Meminta maaf tidak cocok untukmu. Baik, boleh aku tanya sesuatu padamu? Apa kau hanya duduk di sini atau kau akan mengatakan semuanya berjalan baik? Aku harap aku akan meminum kopi hari ini.
Permisi, 2 kopi ya. Satis, boleh aku katakan sesuatu? Aku benar-benar minta maaf. Aku telah salah paham padamu. Apa kau tahu apa yang biasa terjadi padaku? Aku selalu salah dalam menilai orang. Aku membuat kesalahan saat menilai kakak ipar Manaf. Dan kau juga. Baiklah. Tapi harga untuk menerima kemarahan Archana, paling tidak kau sudah tahu siapa aku. Jadi, bagaimana menurutmu? Tentang apa? Tentang menikah denganku. Satis, saat ini aku tidak mau memikirkan itu. Ya, tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak sedang buru-buru. Apakah mungkin jika kau berubah pikiran nantinya? Berpikir terlalu jauh ke depan tidak baik untuk kesehatan. Mari kita pikirkan tentang masa depan sekarang. Dan menurutku saat ini kita bisa menjadi teman baik, ya kan? Bagus, Satis. Awal yang bagus. Apa maksudmu? Maksudku, saat kita pertama kali bertemu tidak ada apa-apa di antara kita. Tapi hari ini, paling tidak kita adalah teman baik. Besok kita punya hubungan yang berbeda. Satis, saat ini kita harus memikirkan dulu cara untuk menyatukan kakak dan kakak ipar. Dan itu harus dilakukan secepatnya. Jika 4 hari sudah berlalu, maka... Sudah cukup. Kau jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan cara. Hidup Dewa Ganesha! Hidup Dewa Ganesha! Aku sangat bahagia hari ini. Hari ini benar-benar beruntung. Hei, kau tahu Manaf? Tuhan telah menjawab semua doaku. Lupakan tentang kehidupan ini, tapi bahkan dalam 7 kehidupan, kau tidak akan pernah bisa bercerai dengan istrimu Archana. Ayah. Manaf, lupakan itu. Lupakan saja. Tidak ada gunanya kau bicara dengan ayahmu. Dia tidak ada hubungannya dengan kegembiraan atau kesedihan kita. Ibu sangat marah dengan gadis itu. Tapi sekarang ayahmu malah senang kau tidak jadi bercerai hari ini. Itu karena dia tidak tahan melihat kita bahagia. Hei Safita, kenapa kau selalu saja salah paham kepadaku? Aku tidak salah paham kepadamu. Aku sangat mengerti. Pengadilan sudah memberikan surat perintah untuk datang. Tapi ternyata dia tidak bisa hadir dan menggunakan haknya.